Halo, selamat pagi. Sekarang masih gelap, suasananya masih gelap. Jadi ini sebelum setengah 5 bahkan saya sudah berada di stasiun Semarang Poncol yang merupakan tempat start awal perjalanan saya di pagi hari ini. Jam 5 pagi berangkatnya. Pagi-pagi buta sih. Jam 5 pagi berangkat dari Semarang Poncol. Apalagi kalau bukan kereta api Kaligung. Kaligung ini merupakan Kaligung yang pertama jalan setiap harinya, yang tujuannya sampai ke stasiun Cirebon Brujakan. Jadi kalau yang lainnya biasanya sampai Tegal atau Brebes, nah yang ini tuh sampai stasiun Cirebon. Terus nanti trip ini merupakan trip nyambung. Jadi Jakarta kan, dari Semarang ke Jakarta, tapi tripnya trip trip ribet lah, bisa dibilang trip ribet. Nanti kita akan naik Kaligung ini, kemudian akan menyambung dengan kereta api lain di stasiun Cirebon Brujakan atau stasiun Cirebon deh, gitu ya. Dan nampaknya stasiunnya sudah buka. Jadi di video yang sebelumnya saya sudah pernah trip naik kereta api ini. Terus kemudian ini kita ulangi lagi, tapi versi fullnya dan versi nyambung-nyambungnya. Ayo kita ke Jakarta dengan cara ribet. Karena waktunya masih sangat luang, saya biasanya lebih senang nyetak boarding pass kayak gini. Dan setelah pemeriksaan, saya dipersilahkan masuk ke ruang tunggu di samping peron jalur 1. Kebetulan rangkaiannya sudah tersedia tuh. Waduh Re, itu lokomotif yang kepasang di rangkaian Kaligung. Livery vintage. Tapi saya nggak boleh happy dulu, siapa tahu bukan lokomotif dinasnya ya, siapa tahu cuman lokomotif langsir. Karena biasanya atau video yang sebelumnya juga pakai puong sih ini. Aduh. Tuh, kayaknya mau dilepas atau disambung? Dilepas ya? Aduh. Kereta api Kaligung dari Semarang Poncol tujuan Cirebon Brujakan tersedia di jalur 3. Dulu waktu di video sebelumnya saya naik dari jalur 1 sih. Aduh, berharapnya jangan sampai ganti lokomotif dulu ya, jangan sampai cuma jadi lokomotif langsir ini. Wah, kalau beneran ini lokomotif dinasnya, ini perdana saya naik kereta api dengan lokomotif livery vintage. Teman-teman yang lain udah naik, saya juga saya belum pernah, dan semoga kejadian ya ini ya. Dari arah Semarang Poncol, di area depan kita punya kelas eksekutif. Kaligung ini membawa 2 kereta kelas eksekutif. Dua-duanya kebetulan hari ini berangkat tahun 1995. Dan eksekutif 2 merupakan kereta yang akan saya naiki hari ini. Ini armada kelas eksekutifnya. Seperti biasa ya, non stainless steel, tapi kursinya sudah kursi yang serupa dengan di kelas eksekutif stainless steel. Konfigurasi kursi di kelas eksekutif adalah 22 dengan kapasitas maksimum sebanyak 50 penumpang.
Nah, kursinya bisa diatur searah dengan perjalanan kereta atau sesuai dengan keinginan penumpang. Jadi, bisa diputar-putar kelas eksekutif. Belakang kereta kelas eksekutif ada kereta makan. Kalau ini interior kereta makannya, tepat berada di belakang eksekutif 2. Lumayan cozy juga tampilannya. Di belakang kereta makan adalah area kelas ekonomi. Ekonomi yang dipakai adalah armada tahun 2016. Berarti ini premium yang sebelum 2017 ya. Apa sih? Ya pokoknya gitulah ya. Seperti ini. Ada berapa ya? Nggak tahu. Tuh sampai ujung sana, malas jalannya. Udah ya. Aku cuman pengen ke depan terus, bawaannya pengen lihat lokomotifnya coy. Nah kalau ini armada kelas ekonomi. Kursinya 22, separuh maju separuh mundur. Kapasitasnya 80. Udah tahu rangkaiannya? Ayo maju lagi, pengen lihat lokomotifnya. Aduh. Nampaknya bener ya, nggak ada perubahan lagi. Nampaknya loh ya. Lokomotif dinas kereta api Kalegung pagi ini adalah lokomotif seri CC201-8334 livery vintage, depo induk Semarang Poncol. Mulai tanggal 9 Maret 2022, penumpang kereta api jarak jauh kini sudah tidak perlu melampirkan atau menunjukkan hasil pemeriksaan COVID bagi penumpang yang sudah mendapatkan dosis lengkap, dosis kedua atau booster dosis ketiga vaksinasi COVID. Tapi buat yang belum mendapatkan vaksinasi atau baru dosis pertama, masih tetap harus melampirkan hasil swab antigen atau PCR ya. Cuma memang dari awal karena kereta api Kalegung ini merupakan kereta api jenis aglomerasi, ya dari awal memang kita nggak perlu sih pakai swab PCR maupun antigen untuk naik kereta api ini. Selain ruang kakinya yang cukup lega, disediakan juga footrest yang dapat diatur ketinggiannya, jadi bikin kaki lebih nyaman. Jam 5 tepat, kereta api Kalegung diberangkatkan dari stasiun Semarang Poncol untuk menuju ke tujuan akhirnya di stasiun Cirebon Prujakan. Berhubung eksekutif 2 itu berdampingan dengan restorasi, nggak sampai 10 menit, Rama on duty sudah beredar untuk memberikan fasilitas layanan makanan dan minuman secara berbayar. Oh ya, karena kereta ini bukan kereta api jarak jauh, jadi penumpang nggak dapat hal tiket kayak biasanya ya. Karena kereta ini berangkat pagi-pagi banget dari Semarang, jadi rasanya kayak lagi perjalanan malam ya, kayak night trip. Dan pemandangan di luar sana masih belum kelihatan. Stasiun Weleri menjadi stasiun pemberhentian pertama dan kereta api Kalegung tiba di stasiun ini 3 menit lebih awal dan dijadwalkan untuk diberangkatkan kembali tepat pukul 5 lebih 35 menit. Wah, senangnya di luar sudah mulai nampak pemandangan. Pagi-pagi seger banget ngeliat beginian.
Panorama Laut Jawa menjadi pemandangan yang paling dinanti kalau kita naik kereta api menyusuri jalur utara. Oh iya, ngomong-ngomong soal harga tiketnya ya, sampai lupa nih. Untuk full trip dari Semarang ke Cirebon di kelas eksekutif tarifnya Rp115.000. Kalau di kelas ekonomi tarifnya Rp100.000. Bedanya cuma Rp15.000 aja loh. Kenapa ya bedanya cuma segitu? Kalau saya ya dengan penambahan harga Rp15.000 ya pasti lebih milih untuk ngambil kelas eksekutif sih. Kereta api Kaligung tiba 1 menit lebih awal di stasiun Batang dan direncanakan untuk diberangkatkan kembali tepat pukul 6:08. Masih mencatatkan kedatangan 1 menit lebih awal dari jadwal, kereta api Kaligung sudah tiba di stasiun Pekalongan. Kereta api Kaligung sudah tiba di stasiun Pekalongan. Lebih awal 3 menit dari jadwal, kereta api Kaligung tiba di stasiun Pemalang dan dijadwalkan untuk diberangkatkan kembali tepat pukul 6:53.
Kereta api Kaligung mendarat di stasiun Tegal pukul 7:14 atau 2 menit lebih awal dari jadwalnya. Oh, ada pergantian kru ternyata ya. Perjalanan kereta api Kaligung sudah sampai di stasiun Tegal. Tapi kereta Kaligung yang ini masih akan terus berlanjut sampai ke Cirebon. Cirebon Perujakan. Wah, vintage. Aduh. Rasanya tuh nggak bosan-bosan ya ngelihat si lokomotif ini. Aduh. Ini loh sumber bunyinya yang tak-tak. Tuh. Jalur 1 kereta api Kaligung tujuan stasiun Cirebon Perujakan persiapan diberangkatkan. Dan penyampaian KA 203 persiapan. Jalur 1 kereta api Kaligung tujuan stasiun Cirebon Perujakan persiapan diberangkatkan. Berhubung pengen vivis, ayo sekalian saya ajak ngeliat toilet di kereta eksekutif 2 kereta Kaligung kali ini. Pintunya model geser ya, bukan yang model didorong. Dan slot kuncinya ada di sebelah atas, bukan di tengah kayak biasanya. Ini toiletnya lumayan sempit sih. Ini dispenser sabunnya aja mojok di situ sama wastafel, ada tisu gulung, kloset jongkok di sini, tempat sampah di situ. Pokoknya pas-pasan ya di sini. Dari Semarang sampai ke stasiun Tegal pasti waktu kedatangannya lebih awal terus. Giliran sampai Brebes ini sudah telat 2 menit. Nggak tahu kenapa ya. Bahkan saat mendarat di stasiun Tanjung, kereta api Kaligung sudah mencatatkan waktu keterlambatan sebanyak 4 menit. Wah, mulai deg-degan nih, soalnya kan saya harus nyambung kereta nanti. Tiba di stasiun Losari, kereta api Kaligung masih terlambat 4 menit dari jadwalnya. Tiba di stasiun Babakan yang merupakan pemberhentian terakhir sebelum Cirebon, kereta api Kaligung malah mencatatkan keterlambatan 6 menit coba. Panik nggak? Panik loh ini. Kereta api Kaligung sudah meninggalkan stasiun pemberhentian terakhir sebelum nanti tiba di tujuan akhirnya di stasiun Cirebon Perujakan.
sedikit terlambat dari jadwal, nggak tahu kenapa, padahal dari tadi sebelum Brebes itu malah lebih awal datangnya, tapi habis itu kok malah lemot. Tapi nggak apa-apa lah, senang sekali pagi ini saya bisa naik kereta api yang lokomotif dinasnya vintage. Nggak nyangka banget, bener-bener keberuntungan banget pagi ini. Tadinya nggak expect bakalan dapat lokomotif itu sih, karena ngiranya bakalan pakai uang, tapi ternyata saya beruntung pagi ini. Keretanya nyaman, perjalanannya juga enak, kereta eksekutifnya oke. Dan ya itu aja mungkin yang bisa saya share dari perjalanan kereta api Kaligung pagi ini. Akhirnya kereta api Kaligung mendarat dengan selamat di stasiun akhir Cirebon Perujakan, masih dengan keterlambatan yang sama, yaitu 6 menit lebih lambat dari jadwal yang seharusnya. Dan kali ini saya harus buru-buru, ini saya harus pindah ke stasiun Kejaksan. Semoga keburu lah ya, semoga sempet. Selamat datang di Perujakan. Pakai jurus order ojek online waktu masih di kereta Kaligung, langsung ketemu drivernya, langsung meluncur ke stasiun Kejaksan. Nggak pakai cetak boarding pass, pakai KAI Akses aja ya, e-boarding. Kemudian langsung masuk ke stasiun dan akhirnya Nyampe sini keretanya udah masuk. Harus segera nyebrang. Ini dia, nyambung ke Gambir. Sindoro. Lokomotifnya spesial. Aduh, pas masuk edan, aku paling nggak suka buru-buru gini, tapi kenapa tadi Kaligungnya telat? Kesel. Buru-buru coy, ampun dah. Keretanya udah ada, aku masih lari-lari. Stres. Kami mohon kerjasamanya untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan membuang sampah pada tempatnya. Langsung dikasih masker di tengah jalan. Wow. Eksekutif 5 dan ini dia eksekutif 6. Aduh, tepat waktu. baru aja 2 menit duduk di dalam kabin, kereta api Argo Sindoro diberangkatkan dari stasiun Cirebon tepat pada waktunya. Link video perjalanan naik kereta api Fajar Utama Solo saya cantumkan di sebelah atas ya. Sekarang posisinya dibalik. Saya naik Argo Sindoro berangkat dari stasiun Cirebon, ketemu dengan kereta api Fajar Utama yang baru mau masuk. Aduh, lega banget akhirnya terselamatkan, bisa lanjut naik Argo Sindoro. Jadi waktu keberangkatannya itu beda 1 jam ya. Kalau Kaligung kan jam 5, Sindoro tuh kalau nggak salah jam 6. Tapi tiba di Cirebonnya itu cuman beda jeda 20 menit. Jadi 20 menit itu saya harus berkejar-kejaran dengan waktu pindah ke stasiun Kejaksan. Jadi Kaligung kan tadi turun di Perujakan, sedangkan Argo Sindoro melayani turun naik penumpangnya di Kejaksan. Jadi sudah yang Kaligungnya terlambat, ditambah saya harus pindah stasiun, tiba di Cirebon Kejaksan pas banget Argo Sindoronya juga masuk. Dan saran saya itu jangan ditiru.
Aduh, menakutkan. Saya itu sebenarnya paling nggak suka mepet-mepet ya, tapi ini keadaan, soalnya kereta berikutnya masih jeda 3 jam berikutnya, 3 jam kemudian ya. Jadi kalau nunggu 3 jam lagi kayaknya kelamaan. Jadi ini ambil risiko. Dan saya masih beruntung bisa kekejar ya, ini kereta Argo Sindoro-nya. Kalau ujung-ujungnya mau ke Gambir, kenapa kok nggak naik Argo Sindoro aja dari awal? Wow, kenapa nggak naik Argo Sindoro aja dari awal, dari stasiun Semarang langsung gitu ya? Nah, itu kan trip yang biasa ya. Ini kan judulnya juga trip ribet. Jadi di hari keberangkatan Argo Sindoro full trip dari Semarang ke Jakarta Gambir itu 350.000. Nah, tadi saya sudah menyelesaikan trip Kaligung di eksekutif itu harganya 115. Ditambah ini Argo Sindoro-nya tarif khusus dari Cirebon ke Jakarta yang bisa dibeli mulai dari 2 jam sebelum keberangkatan seharga 165.000 di kelas eksekutif. Kalau di total 115 tambah 165.000 berarti kan 280 ya. 280.000 masih ada beda atau lebih hemat 70.000 rupiah. Nah, 70.000 rupiahnya kan lumayan bisa dipakai buat lanjut perjalanan naik Argo Parahyangan ke Bandung ya, nambah 20.000 lagi. Jadi intinya di situ ya. Selain ini trip memang trip ribet, saya juga cari cara untuk menghemat. Tapi kalau yang barusan nggak saya rekomendasikan ya. Aduh, mepet banget soalnya. Footrest di Armada tahun 2016 atau 2017 ini agak ngeselin sih, dia kayak ogah-ogahan. Jadi kalau nggak dipijak ya dia pasti akan langsung kembali ke posisi semula. Kalau kursinya sih menurut saya bahkan ini lebih empuk ya dari kursi di kelas eksekutif stainless steel. Tapi ada suara yang bikin gak nyaman di telinga tuh. Apalagi pas kalau kita duduk agak sedikit bergerak pasti suaranya langsung muncul. Nah, tapi kalau di kereta kelas eksekutif jenis ini punya 3 slot di meja kecilnya. Selain itu juga terdapat tambahan meja lipat yang tersembunyi di bawah sandaran tangan. Berhubung saya sudah menikmati upacara minum teh di kereta Kaligung dan ini kebetulan jam-jamnya ngantuk, akhirnya saya memesan 1 cup cappuccino.
ya. Ini K1 2016, ini kebetulan tahun 2016. Apalagi pas deket pintunya kebuka, udah yang berisik banget. Kemudian suspensinya juga, aduh, ajot-ajotan bener ini. Masih berharap kalau suspensinya dimodifikasi lagi. Ini K1-nya udah cakep, tinggal gimana caranya biar suspensinya bisa paling nggak bisa seperti yang K1 stainless steel. Lumayan bener ini produk-produknya. Sejak keberangkatan dari stasiun Cirebon hingga nanti ke stasiun Gambir sebagai tujuan akhir, kereta ini hanya melayani pemberhentian di stasiun Jatinegara aja. Jadi dia nggak melayani turun naik penumpang di beberapa stasiun besar seperti Jatibarang, Haurgelis, Cikarang, maupun Bekasi. Buat apa ya ngomong-ngomong? Oh ya, di sini ada dispenser sabun, wastafel, klosetnya kloset jenis jongkok, tisu gulung, dan tombol flashnya di sebelah situ. Aduh, padahal ya saya tuh paling menunggu momen kalau kereta yang saya naik itu ngebut di stasiun Bekasi. Tapi berhubung jalur di stasiun Bekasi masih agak berkelok-kelok, jadi ya kecepatannya nggak sesuai ekspektasi saya. Tapi ya nggak apa-apa sih.
di stasiun Jatinegara, kami mau mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai barang bawaan Anda tertinggal ataupun tertukar dengan pelanggan lainnya. Akan segera tiba di stasiun Jatinegara. Dan pemberhentian di stasiun Jatinegara kurang lebih selama 3 menit. Terima kasih telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Selamat siang. Sekitar jam 11 lebih 19 menit, kereta api Argo Sindoro tiba di stasiun Jatinegara. Di sini kereta api Argo Sindoro hanya berhenti selama 2 menit saja. Beberapa saat menjelang kedatangan di stasiun akhir Stasiun Gambir, bisa saya simpulkan perjalanan hari ini ya seru, ya menegangkan. Apalagi kalau pas ingat hampir ketinggalan naik kereta api Argo Sindoro ya. Tapi semuanya terbayar lunas dengan momen-momen yang saya temui hari ini. Maaf apabila terdapat kekurangan pada pelayanan kami. Sekali lagi kami informasikan bahwa kereta Anda akan segera tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun besar, stasiun Gambir. Terima kasih telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Selamat siang. Akhirnya kereta api Argo Sindoro mendarat dengan sempurna di stasiun akhir Stasiun Gambir. Hebatnya lagi, 5 menit lebih awal dari jadwal. So, itu tadi perjalanan hari ini dengan kereta api Kaligung dan Argo Sindoro yang saya share buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nantikan saya di perjalanan yang berikutnya.